Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah, kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu berada dalam perlindungan dan pengawasan serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadiahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita melanjutkan video sebelumnya, yaitu pembacaan ataupun mudzakarah kitab As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, kitab sejarah. Yang kita baca kemarin adalah proses keislamannya Abdullah bin Salam, proses Abdullah bin Salam memeluk agama Islam, seorang mantan tokoh Yahudi, pendeta dan ilmuwan Yahudi. Sekarang bagaimana respon kaumnya, kaum Yahudi pengikutnya, karena beliau adalah seorang mantan pemimpin agama Yahudi, ilmuwan Yahudi. Bagaimana respon daripada kaumnya setelah beliau Abdullah bin Salam memeluk agama Islam? Kita ikuti bacaannya, mudzakarah bersama. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'arrikh rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarih. Pembacaan kitab As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham. Kitab ini ditulis oleh Abu Muhammad Abdul Mulk bin Hisham bin Ayyub Al-Hamiri Al-Ma'arifi Al-Mutawaffa, yang wafat tahun 213 Hijriah. Di jilid yang kedua, halaman 100. Qaumuhu yukadzibunahu wa la yatba'unahu. Jadi setelah Abdullah bin Salam dengan keluarganya memeluk agama Islam di hadapan baginda Nabi, kaumnya, karena beliau adalah mantan pendeta, ilmuwan Yahudi, tentu kaumnya protes. Seperti apa sikap kaumnya, sikap jamaahnya dari kalangan Yahudi melihat pimpinannya sudah keluar dari doktrin mereka dan kemudian memeluk Islam. Qala Abdullah bin Salam melanjutkan ceritanya. Wa katamtu islami min Yahudin. Jadi awalnya itu, kata Abdullah bin Salam, aku merahasiakan keislamanku dari masyarakat Yahudi. Tsumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Salam. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inna Yahudan qaumu buhtin. Sesungguhnya kaum Yahudi itu adalah kaum yang penuh dengan dusta, kata Abdullah bin Salam. Wa inni uhibbu an tudkhilani fi ba'di buyutika. Dan sesungguhnya aku menginginkan agar engkau memasukkanku, menyembunyikanku di sebagian rumahmu, di sebagian beberapa rumahmu, kata Abdullah bin Salam. Wa tughayyibani anhum, menyembunyikan diriku dari mereka. Summa tas'alahum anni. Kemudian engkau nanti, ya Rasulullah, di hadapan mereka pura-pura bertanya, menanyakan siapa diriku. Jadi Rasulullah disuruh berakting oleh Abdullah bin Salam. Nanti disuruh berakting di hadapan kaum Yahudi. Hatta yukhbiruka kaifa ana fihim,
sehingga mereka akan mengabarkan kepadamu bagaimana peran diriku di tengah-tengah mereka. Qabla ay ya'lamu bi islami, tanyakan hal itu kepada mereka sebelum mereka mengetahui tentang keislamanku. Fa innahum in alimu bihi bahatuni wa abuni. Karena apabila mereka mengetahui keislamanku, maka mereka akan menghampiriku dengan tiba-tiba dan mereka akan mencelaku, kata Abdullah bin Salam. Qala, kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan ceritanya, fa'adkhalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di buyutihi. Kemudian kata Abdullah bin Salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan diriku di sebagian rumahnya, di sebagian dari beberapa rumahnya, menyembunyikan beliau. Wa dakhalu alaihi. Kemudian gerombolan kaum Yahudi menghampiri beliau, menghadap beliau bagian Nabi Muhammad SAW. Fakallamuhu wa sa'aluhu. Kaum Yahudi tersebut berdialog dengan bagian Nabi dan bertanya kepada bagian Nabi tentang keberadaan Abdullah bin Salam. Tsumma qala lahum, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, ayyu rajulin al-Hasin bin Salam fikum. Siapa seorang laki-laki yang bernama Al-Hasin bin Salam yang berada di tengah-tengah kalian? Siapa dia itu? Kata ini pertanyaan Rasulullah kepada kaum Yahudi, mengikuti skenario yang digagas oleh Abdullah bin Salam. Qalu, maka kaum Yahudi berkata, sayyiduna wa ibnu sayyidina. Dia adalah tokoh panutan agama kami dan anak dari putra dari tokoh panutan agama kami. Wa habruna wa alimuna. Dia adalah pendeta kami, dia adalah ilmuwan kami. Kemudian qala, Abdullah bin Salam melanjutkan ceritanya, falamma farahu min qaulihim kharajtu alaihim. Ketika mereka kaum Yahudi selesai berdialog dengan baginda Nabi Muhammad SAW, kharajtu alaihim. Aku keluar dari persembunyianku, kata Abdullah bin Salam, menghadap mereka. Faqultu lahum, aku berkata kepada mereka, kata Abdullah bin Salam, ya ma'syarul Yahud, wahai gerombolan kaum Yahudi, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, waqbilu ma ja'akum bihi, sambutlah, terimalah ajaran Allah yang disampaikan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada kalian. Fa wallahi innakum la ta'lamuna innahu la Rasulullah. Maka demi Allah, sesungguhnya kalian akan mengetahui bahwa dia Muhammad adalah utusan Allah. Tajidunahu maktuban indahum fit Taurati bismihi wa sifatihi. Kalian akan menemukan informasinya, dia Muhammad telah tertulis di sisi kalian, yaitu di dalam Taurat, di dalam kitab Taurat, bismihi telah tertulis namanya, wa sifatihi dan sifatnya. Fa inni asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya diriku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa uminu bihi wa usaddiquhu wa a'rifuhu. Aku mengimaninya dan aku membenarkannya dan aku mengenalinya. Faqalu, maka apa tanggapan dari kaum Yahudi tersebut? Maka mereka berkata kaum Yahudi, kadzabtah, kamu berdusta. Kamu berbuat dusta, kata kaum Yahudi. Summa waqa'u bi, kemudian mereka menimpakan sesuatu kepadaku, ya menyeranglah. Qala, kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan ceritanya, fakultu, maka aku berkata dari Rasulullah SAW, aku berkata kepada Rasulullah SAW, alam ukhbirkah ya Rasulullah annahum qaumu buhtin. Apa aku tidak pernah mengabarkan kepadamu wahai Rasulullah
bahwa mereka itu kaum Yahudi adalah kaum yang pendusta. Ahlu ghadrin, mereka itu adalah pengkhianat. Wa kadzbin, mereka itu adalah manusia yang suka berdusta. Wa fajurin, dan suka berbuat jahat. Ini pernyataan mantan Yahudi. Jadi karakter Yahudi ya seperti itu. Kaum yang ahlu ghadrin, suka berkhianat. Wa kadzbin wa fajurin, suka berdusta dan suka berbuat jahat. Ini yang menyampaikan ini adalah mantan pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Qala, kemudian Abdullah bin Salam berkata, fa'adhartu islami wa islam ahli baiti. Kemudian setelah itu aku tidak lagi menyembunyikan keislamanku dan keislaman keluargaku, justru aku viralkan, aku nampakkan kepada mereka kaum Yahudi keislamanku dan keislaman keluargaku di rumah. Kemudian wa aslamat ammati Khalidah bintul Haris. Kemudian ikut masuk Islam juga bibiku, kata Abdullah bin Salam. Siapa itu bibinya Abdullah bin Salam? Ialah Khalidah bintul Haris, masuk Islam juga. Fahasuna islamuha, dan keislamannya Khalidah bintul Haris ini sangat baik sekali. Masuk Islam dengan baik dan menjadi penganut agama Islam yang taat. Demikian dari apa yang saya bacakan, semoga kita bisa mendapatkan ibrah pelajaran dari kisah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ajukan kritik dan saran atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.